Siap belum menurut Pak Dharma? Indonesia udah siap belum kalau terjadi yang diingatkan Pak SBY kemungkinan ada perang dunia ketiga? Iya, terkait dengan stabilitas nasional Indonesia. Itu udah siap belum dengan segala sesuatu? Nggak siap. Kita nggak siap. Kita nggak siap. Orang kita ikut skenario. Ada statement Anda terakhir yang mengatakan siaga 7 hari itu ya, akan mati ini listrik dan lain statement sebagainya. yang viral di mana-mana. Bahkan ada satu akun IG yang berikut, kami sudah menyiapkan panik kit. Jika 7 hari mati listrik seperti yang disampaikan oleh Dharma Pongrekun. Terus dia siapin tuh ini. Betul. Apakah ini menurut Anda imbas dari dinamika global yang sedang terjadi, mungkin menuju World War III, atau seperti apa? Apa dampaknya untuk Indonesia? Sebenarnya kan ini bukan hal baru. Contoh yang paling gampang ketika terjadi belum lama ini di Bali. 2 hari kalau nggak salah sempat mati lampu. Tapi bukan Indonesia sering mati lampu ya Pak Dharma? Di Medan sering banget mati lampu. Gini ya, mati itu kan keadaan. Oke. Tidak mungkin mati kalau nggak ada proses menuju kematian kan gitu. Sama juga dalam hidup ini. Menuju kematian persiapkan diri. Susahnya apa? Jangan menjadi panik ya. Nah, jadi Medan mati, Bali mati, pasti ada penyebabnya. 2 hari mati. Makanya perlunya ada mitigasi terhadap krisis. Krisis itu adalah keadaan darurat kan. Jangan panik. Justru yang saya lakukan adalah mengajak kita untuk membangun kesiapsiagaan berbasis kesadaran. Jangan kepanikan berbasis ketidaksiapan. Jadi menunjukkan kalau orang panik berarti tidak siap. Kenapa mereka tidak siap? Karena selama ini seperti kerbau yang dicucu hidungnya masuk dalam perangkap ketergantungan. Ketergantungan adalah kunci mengontrol manusia. Manusia yang dikontrol apanya? Jiwanya. Karena jiwa, tubuh bergerak karena jiwa. Tubuh mengkerut karena jiwanya mengkerut. Saya mengajak untuk memberikan early warning untuk membangun kesiapsiagaan berbasiskan kesadaran. Jadi jangan takut. Justru di situ kita mengevaluasi diri kita. Entah urusan iman kah, ya kan? Entah urusan hal-hal fisik yang kita butuhkan kah? Apakah kita siap? Banyak memang yang komplain ke saya. Bikin panik katanya. Iya, banyak yang komplain. Justru dari situ saya melihat bahwa mereka tidak siap. Mereka tidak siap untuk hidup mandiri. Makanya negara kita tidak berdaulat karena kemandirian negara sudah tidak ada. Contoh kecil kemandirian yang Anda maksud itu seperti apa sih misalnya? Bawa botol sendiri. Satu, ini. Nah, ini dikasih contoh nih. Ya kan? Ya. Kan demi keamanan saya. Iya. Itu salah. Jadi di kemana-mana selalu bawa botol minum sendiri demi keamanan? Demi keamanan. Oke. Ya. Dan untuk make sure, saya pastikan isinya nyaman buat saya. Betul dong? Bener. Makanya kita mencari kawan hidup untuk kenyamanan. Untuk apa mendapatkan pasangan hidup misalnya? Seperti yang terjadi, yang ada adalah gontok-gontokan, bohong-bohongan, gitu kan? Ya kan? Kita lihat sekarang, apalagi dengan media saling gugat. Karena apa? Tidak jiwanya tidak menyatu. Ya, cuman badan yang menyatu. Jadi kalau nggak nyaman tinggalin aja kalau menurut. Oh enggak, salah. We have to work on it. Ini yang apa nih? Penyesatan. Bukan, artinya gini, kita harus mempersiapkan sematang mungkin di dalam mengambil keputusan. Baru ambil keputusan, jangan berdasarkan kepanikan. Itu juga termasuk untuk pemerintah Indonesia. Tentunya, justru saya sedang mengajak negara berpikir dan rakyat berpikir kembali. Kita udah siap belum menurut Pak Dharma? Indonesia udah siap belum kalau terjadi yang diingatkan Pak SBY kemungkinan ada perang dunia ketiga? Iya, terkait dengan stabilitas nasional Indonesia. Kita udah siap belum dengan segala sesuatu? Nggak siap. Kita nggak siap. Kita nggak siap. Orang kita ikut skenario. What do you mean? What do you mean? Apa yang kita... Mbak nanya saya pakai skenario kan? Iya, artinya Mbak nggak siap. Mbak menyiapkan diri tapi pakai skenario. Mereka siap dengan skenario kan gitu. Saya buka ya. Iya. COVID skenario siapa?
You tell me. Ya, ya. WHO under bawahnya siapa? United Nations. Itulah makanya mereka nggak suka saya, Bang. Gitu. Karena mereka sangat. Oh, emang ada yang nggak suka sama? Banyak. Ada. Antek-anteknya di Indonesia nggak suka sama saya. PBB tuh. Iya, antek-anteknya global lah. Itu kan cuma salah satu organisasi yang dikendalikan oleh global di belakang, elit global di belakangnya. Makanya dia hanya punya sekjen. Dia nggak punya chief of. Tapi Pak Dharma pernah bahas dulu. Oh, bahas dulu. Dia hanya punya sekjen. Sekjen PBB. Kenapa dia nggak punya chief of? Paham ya? Dia hanya sekretaris mencatat. Who is above that? Siapa Small di atas secret society. Yang di bawahnya, yang mereka adalah pemilik industri terbesar di dunia. Istilah titik-titik berikut ini. Cuma ada beberapa gelintir orang aja kecil. berarti. Iya, berasal dari 13 bloodline. Gitu. Salah satunya? Sekarang, Salah satunya? Mungkin bisa salah satunya? disebutkan? Saya ngomong apa adanya apa enggak ya? Yang udah common adalah Rothschild, Rockefeller, ya, JP Morgan, bla 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 bla. Yang di dalamnya ada BlackRock, Vanguard, gitu. Yang BlackRock, CEO BlackRock yang last night dia jadi speaker di dalam annual meeting World Economic Forum, yaitu siapa namanya itu? Nah, itu dia. Bang. Nah, dia juga ada dalam kalau bilang itu arsitek lah. Kan gini nih, ya masalahnya kan beberapa orang suka bertanya kan, sebenarnya siapa sih yang ngatur dunia ini? Kemudian muncullah Bang Dharma ini dengan menjelaskan. Cuman saat itu publik masih apa benar begitu gitu. Nah, bagaimana meyakinkan publik bahwa memang dunia ini udah ada yang ngatur sebenarnya? Saya mengajak untuk kita berpikir kritis. Persoalannya sejak kita sekolah, kita digiring oleh konsep yang dibuat oleh Rockefeller Foundation. I don't want a nation of thinker. Saya tidak mau bangsa yang berpikir. I want a nation of worker. Saya mau bangsanya itu adalah pekerja atau budak atau ya mesin. Makanya muncullah nanti manusia-manusia mesin. Oh, bukannya kerja. Dan akhirnya ketika manusia mesin itu sudah eksis, manusia fitrah, manusia yang seperti Bapak kita ini kehilangan lapangan pekerjaan. Siap-siap nanti kalau presenter diganti sama AI. Siap-siap. Catat omongan saya ketika menjadi salah satu korbannya yang di PHK. Buat pernyataan, janji sama saya, pernyataan, saya salah satu korbannya. Saya pengen begitu. Tapi kan Anda berbicara soal jiwa. Presenter itu ada salah satu pekerjaan yang pakai jiwa, yang tidak Justru bisa digantikan jiwa oleh itulah AI. yang dimatikan, gitu. dipenjarakan oleh sistem. Makanya sistem itu adalah shut down your soul. Catat ya. Apakah AI Sebentar, bisa? shut down your soul to engineering mindset. Jadi itulah yang membuat mindset pada umumnya yang disebut dengan orang awam itu umum semua. Sehingga ketika ada muncul seseorang seperti misalnya Bang Rocky Gerung berpikiran tidak template, maka dibilang wah ini keras, ini apa, dan mungkin gila seperti saya dan sebagainya. Jiwa itu bisa mati Bang, meskipun orangnya hidup. Bukan mati, terpenjara. Ada istilah apa? Mental block. Penuh dengan intimidasi, ketakutan. Takut begini, takut begini. Karena apa? Kita dibikin tergantung. Kita selama ini dibikin tergantung di dalam pemahaman kita kalau kita mau makan hanya satu yang bisa membantu kita, punya uang. Mereka kunci, mereka mainkan uang itu sebagai media yang disebut dengan currency, lalu mereka kontrol supply and demand-nya juga, mereka kontrol nilainya. Barang dinaikin harganya, kita pikir bagus nih barang naik, emas sekarang naik, harganya makin naik, itu artinya apa? Nilai daripada rupiah semakin menurun. Makanya, ya, jadi sistem ini ada istilah deflasi, inflasi, semua yang pernah kita terima di bangku sekolah adalah teori yang diciptakan oleh sistem global itu sendiri.
Oke, ini Ya. sebagai mantan wakil kepala BSSN ya. Abang nggak mau ngulik, Kang, yang tadi. Karena Iya, ini lagi mau... Enggak, belum. Abang sudah lari ke BSSN. Saya mau Bukan. Cuman ini aja, konteksnya tuh bahwa beliau sangat paham soal AI, literasi dan lain-lain. Saya mau ngomongin AI, ini kan lagi rame Saya nih. mau ngomongin dulu pola pikir. Karena abang kalau cuma bicara AI, abang hanya melihat objek yang ada. Oh, kita terbiasa dengan apa? What to think. Nah itu tadi, what to think. Selalu lari ke objek-objek untuk dibicarakan. Saya mau mengajak kita how to think. Nah itulah berpikir kritis. Berpikir kritis kita ulik dulu. Kenapa kebanyakan orang itu selalu berpikir template? Karena dari kita mulai masuk duduk di bangku sekolah, yang harusnya anak dibiarkan bermain supaya kognitifnya berkembang, 0 sampai 7 tahun ya, catat ya, adalah masa hipnosis. Nah, 7 tahun ke atas adalah masa repetition. Nah, kita didoktrin di sana, dicekokin. Kita ini ibarat gelas kosong. Diisi air bening, dia jadi bening, dia isi air coklat, dia coklat, dan sebagainya. Nah, hidup kita dikendalikan 95% oleh subconscious kita, alam bawah sadar. Makanya orang mendengar istilah bla 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 bla, itulah yang diomongin. Nah, ketika dia ngomongin, dia anggap dia orang pintar. Enggak. Tubuh kita ini cerdas. Tubuh kita merekam setiap apa yang kita dengar, kita rasakan di dalam perjalanan hidup kita. Nah, sistem education itu adalah proses di mana mencetak pola pikir yang seragam. Lalu kemudian dikasih science. Science adalah alat atau tools untuk mencetak keseragaman pola pikir atau standarisasi. Makanya kan semuanya berbasis ilmiah, berbasis ya kan kaidah akademis ya kan. Nah, terus empirik, metode empirik adalah tata cara penyeragaman pola pikir. Paham nggak ini? Kita mengikuti ya. Jadi hanya melihat objek yang terlihat mata, hanya berbicara material, tidak mampu melihat imaterial. Sehingga itulah manusia digiring menjadi manusia-manusia materialistis. Untuk materialistis kamu ingin memperoleh harus punya uang. Oke, jadi menurut Anda pola pikir yang baik itu seperti apa? Nah, saintis adalah produk daripada sistem edukasi tadi, sistem penyeragaman pola pikir. Sehingga kenapa setiap kali ada masalah, suruh serahkan kepada ahlinya, supaya dia yang meliterasi orang-orang yang dianggap bukan bidangnya, sehingga orang-orang yang merasa awam disuruh percaya kepada itu tanpa mengetahui kedalaman daripada itu. Itulah kenapa para saintis digunakan, suruh membuat jurnal untuk merasionalisasi rencana-rencana yang tidak rasional yang akan dilaksanakan di setiap negara. Itu yang dimainkan oleh global. Sampai di sini paham? Paham. Apa yang Bapak tanyakan terhubung dengan apa yang saya sampaikan. AI lah, apalah, BSSN, semua konsep global. Jadi tujuan Anda adalah elit global itu ingin menguasai dunia melalui sistem yang Anda tadi jelaskan. Yang membuat ketergantungan. Salah satunya adalah pola pikir. Dimulai dari pola pikir. Berarti sistem pendidikan kita dari sejak dini udah salah berarti, Bang? Itu kan sistem import. Saya tidak mau mengatakan salah. Penggunaan ibarat pisau. Pisau bisa dipakai untuk membantu manusia. Tapi di lain pihak, pisau bisa dipakai untuk apa? Mencelakakan manusia. Tergantung ada di tangan siapa. Sehingga man behind the gun sangat penting. Oke.